Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di channel wisata sekitar, channel yang membahas tentang seputar objek-objek wisata yang ada di sekitar kita. Oke guys, hari ini part terakhir wisata sekitar jalan-jalan di Dieng ya guys. Hari ini wisata sekitar berkunjung ke salah satu objek wisata cagar budaya yang terkenal di Dieng ya guys, yaitu cagar budaya Candi Arjuna ya. Cagar budaya Candi Arjuna ini terletak di Desa Karangsari, Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara guys. Candi Arjuna merupakan cagar budaya peninggalan pada abad ke-8 Masehi ya guys, yaitu sisa peninggalan kerajaan Mataram kuno. Candi Arjuna merupakan situs budaya agama Hindu ya guys, situs peradaban agama Hindu di masa kerajaan Mataram kuno. Seperti apa kondisi Candi Arjuna pada masa tahun 2025 ini? Ikuti terus wisata sekitar. Hari ini kita jalan-jalan ke situs Candi Arjuna ya guys. Dan jangan lupa simak video ini sampai selesai ya guys. Bagi sobat wisata sekitar yang baru menemukan channel wisata sekitar, jangan lupa bantu klik subscribe, like, dan komennya, karena subscribe, like, dan komen kalian akan sangat bermanfaat bagi channel wisata sekitar untuk maju dan berkembang, serta selalu senantiasa menyampaikan informasi tentang objek-objek wisata yang ada di sekitar kita. Oke, tak usah berlama-lama, kita let's go ya guys, berkunjung ke Candi Arjuna. Oke guys, kita sudah sampai di pelataran parkir objek wisata Candi Arjuna guys. Nampaknya ramai sekali pengunjung ya guys. Terbukti ini dari tempat parkirnya ini sudah banyak kendaraan motor maupun mobil. Dan kita lanjut saja ya guys, kita masuk ke ini pintu masuk Candi Arjuna. Nampaknya ini apa, waduh, ada larangan guys, tidak boleh menerbangkan drone. Waduh, tuh kecewa ini. Oke guys, kita sudah sampai di Candi Arjuna Dieng guys. Agak kecewa ini guys, tidak boleh nerbangin drone. Kita lihat-lihat ke dalam ya guys. Candi apa ini? Oke, let's go. Ikuti terus channel wisata sekitar ya guys. Mantap. Dari pintu masuk kita berjalan lurus kurang lebih ya berapa ya guys, 300 meter kita akan disambut pintu loket untuk beli loket dulu ya guys. Nah, di sepanjang jalan masuk pintu loket kita akan disuguhi seperti ini ya guys, seniman musik, ada juga seniman apa ya, pengamen juga ada. Pokoknya pedagang kayaknya di luar guys, di dalam nggak ada ini guys. Oke, kita masuk ke loket, kita beli kartis. Masih ya, ada guys, pintu lagi guys. box loket ini. Beli loket dulu ini guys. 30.000. Oke. Berapa? Satu orang. 30.000. Lebih mahal dari yang lain-lain ya. Di Dieng sama di anu tadi. Ya, tiketnya nanti berlaku untuk ke sini sama Kawah Sikidang. Oh, Nah, dari malah Kawah Sikidang. sudah dari sana ya. Parah guys, ini di salah satu cagar budaya, jadi nggak boleh nerbangin drone guys. Dan juga ikut mempromosikan ya guys. Mana tiketnya 30.000, mahal. Yang lain tadi paling 15.000 di Telaga Warna, di Kawah Sikidang 15.000. Wah, ini 30.000.
Oke, kita lanjut ya guys. Sedih banget ya guys, kita tidak bisa melihat cagar budaya Candi Arjuna ini dari view atas ya guys, karena tidak boleh dilarang menerbangkan drone. Waduh, tapi ya nggak apa-apa lah guys, kita bisa lihat di samping kanan kiri maupun sudut-sudut angle yang bisa kita ambil guys. Pokoknya mantap lah. Hampir di Candi Arjuna dikasih layer hitam guys. Untuk ciri pengunjung lumayan guys, artistik dipakai. Ini guys, Candi Arjuna, cagar budaya. Nah ini guys penampakan mantap. situs Candi Arjunanya. Ada 3 candi yang utuh dan ada beberapa candi yang tidak utuh guys. Coba kita kelilingi ya guys sambil melihat pemandangan alam yang luar biasa. Candi Arjuna ini masih digunakan sebagai tempat ibadah agama Hindu ya guys. Jadi pemberian kain tadi bukan hanya sekedar identitas pengunjung, tapi juga untuk menghormati warga atau masyarakat Hindu yang beribadah ke Candi Arjuna. Strukturnya mirip-mirip candi di Prambanan guys. Ini Candi Arjuna yang berada di tengah. Tuh yang 2 berada di sisi utara ya guys. Ini utara. Ini apa ya namanya, revitalisasi, tapi kurang tahu guys. Ini bagus sekali guys view-nya di antara bukit. Indah sekali guys. Oke, kita coba kelilingi dulu ya guys. Sejarahnya ini gimana ini guys, candinya ini sebagai gapura atau sebagai kerajaan. Ini batu berapa tahun ini? Menurut informasi yang saya dapat, ternyata Candi Arjuna ini memang dibentuk untuk peribadatan ya guys, untuk ibadah umat Hindu pada tahun 8 Masehi yang lalu. Jadi ini merupakan ibadah umat Hindu tertua di Pulau Jawa guys. Saya pun terkesima ya guys, ini lokasi candi ini bisa dibangun di antara bukit ya guys. Ini bisa dibangun di antara bukit dan bangunannya pun bagus dan cantik guys. Cukup luar biasa ya guys, masyarakat dahulu kala bisa juga membangun candi dengan seni yang tinggi guys. Lihat. Di sini juga ada hiburan ya guys, untuk selfie, bisa foto bersama apa ini? Apa ya itu namanya? Buta cakil atau ada bunga lagi guys. Atau mirip-mirip Anoman gitu guys. Unik guys. Bagi sobat wisata sekitar yang pengen berkunjung ke sini, silahkan, recommended sekali untuk melihat suasana dan kondisi candi yang estetik, dikelilingi bukit yang elok. Cantik sekali. Mantap guys. pokoknya guys. Jangan gitu deh. Kompleks Candi Arjuna ini mengalami purna pugar ya guys di tahun 2008. Itu ada pemugaran yang berhubungan dengan perbaikan dan revitalisasi ya guys. Ini diresmikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Insinyur Jero Wacik guys.
Sebenarnya di lokasi Candi Arjuna ini terdapat 5 candi ya guys. Menurut sumber yang saya baca itu ada 5 candi. Yang pertama itu candi utama Candi Arjuna, kemudian ada Candi Semar, Candi Sri Kandi, dan Candi Puntadewa, serta yang terakhir ada Candi Sembadra. Nah itulah guys nama-nama candi, 5 candi yang ada di kompleks Candi Arjuna ini guys. Nah di sebelah sisi ini ada lokasi candi yang mengalami pemugaran ya guys, tapi ini belum tahu sampai kapan pemugaran ini bisa terbentuk sempurna, karena ini memang butuh waktu lama ini guys, karena lihat konstruksi dan sejarahnya, pola candinya itu juga belum diketahui, jadi butuh waktu lama ya guys untuk mengidentifikasi struktur candi yang mengalami pemugaran ini guys. Oleh karena itu guys, kita sebagai wisatawan wajib juga melestarikan dan memelihara kondisi cagar budaya Candi Arjuna ini ya guys, agar tetap lestari bagi kelangsungan hidup kita dan generasi yang akan datang guys. Sobat wisata sekitar, kalau ke Dieng wajib berkunjung ke Candi Arjuna guys. Pemandangannya bagus, dikelilingi sabuk bukit yang hijau, mantap pokoknya guys. Tiga candi berdiri kokoh, Candi Arjuna. Nampaknya suasana mulai ramai pengunjung guys. Ini waktu menunjukkan pukul 9:30 dan saya harus segera kembali pulang ya guys, karena jarak dari Dieng ke rumah itu memakan waktu hampir 3,5 jam. Jadi untuk itu saya akhiri perjalanan wisata sekitar pada kesempatan hari ini ya guys. Keren guys. Sebelum pulang saya mau foto-foto selfie dulu guys untuk dokumentasi dan kenang-kenangan saya ya guys. Dan buat sobat wisata sekitar, terima kasih sudah mengikuti channel wisata sekitar Road to Dieng atau Traveling ke Dieng. Perjalanan luar biasa, memberikan pengalaman yang berkesan bagi saya ya guys. Semoga tahun depan bisa berkunjung lagi ke Dieng guys. Suasana dan keindahan alamnya pasti akan membuat saya rindu dan bikin kangen guys. Pokoknya Dieng adalah wisata alam yang indah ya guys, wonderful. Nah guys, setelah keluar dari pintu keluar kompleks Candi Arjuna, kita akan disuguhi warung-warung yang menjual berbagai macam aneka makanan guys. Ada makanan ciri khas, ada makanan buah-buahan, ada minuman, wes pokoknya komplit guys. Untuk sedikit kenang-kenangan dari Dieng, saya pengen beli oleh-oleh ya guys, nanti di jalan saja. Terima kasih ya guys, setelah mengikuti perjalanan wisata sekitar pada hari ini Road to Dieng, dan alhamdulillah ini saatnya saya mau pulang. Doakan semoga selamat di jalan ya guys. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu atau lain kesempatan. Buat sobat wisata sekitar yang pernah jalan-jalan ke Dieng, bisa tulis kolom komentar kesan dan kenang-kenangannya, apa yang didapat dan apa yang ingin diraih dari perjalanan wisata menuju ke Dieng. Oke, terima kasih ya guys. Kalau saya pribadi ya guys, ini perjalanan yang luar biasa karena baru pertama kali saya berjalan ke Dieng dengan mengendarai motor guys, jadi punya kesan tersendiri.
Oke, terima kasih, kita akhiri ya guys. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Masih berapa? Ini apa?